Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haira Mira Andina dengan NIM 241001025, program studi informatika, dan saya berasal dari Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan live coding dari awal untuk membangun sebuah objek 3 dimensi beserta objek pendukungnya menggunakan OpenGL dan Glut. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas sebelum ujian akhir semester pada mata kuliah grafika komputer yang diampu oleh Bapak dosen Juniardi MKom. Nah, dalam proyek ini saya akan membuat sebuah perahu layar 3 dimensi. Nah, namun agar pemandangannya tidak terasa sepi dan visualnya menjadi lebih realistis, saya berinisiatif untuk menambahkan beberapa objek pendukung. Nah, di antaranya itu saya ada menambahkan langit cerah sebagai latar belakangnya. Kemudian ada juga gelombang air yang bergerak secara dinamis di bawah perahunya, hingga detail kecil seperti bendera merah putih yang berkibar di atas tiang perahu. Nah, jadi kurang lebih saya akan membuat objek 3 dimensi perahunya itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi langkah awalnya seperti apa? Langsung saja. Jadi yang pertama itu saya memasukkan 3 library utama. Langsung saja. Jadi teman-teman, fungsi dari library yang pertama ini tuh dia untuk fungsi standar seperti alokasi memori dan fungsi acak warna nanti. Terus untuk yang fungsi library yang kedua ini, dia itu untuk manajemen window atau jendela serta grafis dari OpenGL. Dan yang ketiga ini dia untuk kalkulasi matematika sinus dan kosinus yang sangat krusial dalam pembuatan animasi gelombang. Terus selanjutnya kita lanjut masuk ke dimensi dari jendela. Oke, untuk penjelasannya itu di dimensi jendela ini, jadi saya mendeklarasikan variabel W dan variabel H ini sebesar 700 pixel atau 700 times. Jadi dia untuk mengatur dimensi jendela aplikasi secara simetris, seperti itu. Terus untuk di kontrol kamera ini,
dia kan terdapat variabel angle X dan angle Y serta kamera Z. Nah, ini tuh sudah disetting juga, sudah diinisialisasi untuk mengatur sudut pandang awal kamera, seperti itu. Untuk di variabel perahu untuk interaksi ini, sini kan ada float boat position X. Nah, dia ini fungsinya untuk dia bertindak sebagai translasi sumbu agar perahu itu nantinya dia bisa merespons interaksi dari keyboard untuk bergerak maju atau mundur seperti itu. Misalnya ya, kita contoh untuk interaksi keyboardnya untuk bergerak maju atau mundur, saya pakai tombol O, keyboard O. Nah, dia mundur dan maju itu I. Jadi ini interaksi dari keyboardnya seperti itu. Selanjutnya di variabel warna objek, ini juga sudah disetting ya untuk color hue-nya atau warna dari si lambung perahu itu coklat kayu muda. Terus untuk yang fluid color sail atau layarnya itu tadi krim ya, warna krim ringan. Color emas itu tiangnya sedikit gelap, dan yang terakhir itu ada warna lautnya itu laut padat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi init. Nah, dia itu nanti untuk mengatur konfigurasi awal 3 dimensi sebelum objek itu mulai digambar gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke fungsinya. Baik teman-teman, untuk penjelasannya itu di sini fungsi dari void init ini tuh, di sini saya membuat fungsi init untuk mengatur konfigurasi awal lingkungan 3 dimensi sebelum objek itu mulai digambar. Nah, jadi kan di sini GL clear color 0.52F, 0.80, 0.92 dan 1.0 ini untuk warna langit biru krim. Dan jadi di sini baris ini dia berfungsi untuk menentukan warna latar belakang saat dibersihkan, di mana saya set ke warna biru muda cerah sebagai objek pendukung, yaitu berupa langit. Dan GL enable ini, jadi nanti perintah ini itu dia sangat penting untuk mengaktifkan depth testing agar ketika kartografis itu memahami logika kedalaman objek sehingga perahu tidak akan tertutup atau tumpang tindih secara keliru oleh air laut saat kamera itu nanti diputar gitu. Selanjutnya masuk ke fungsi dari menggambar air atau laut bergelombang padat penuh di bagian bawah.
Di sini saya membuat fungsi Drowsy kan untuk menggambar objek tambahan kedua yaitu gelombang air laut. Nah, lanjut. Dari fungsi void Drowsy ini dia membuat fungsi untuk menggambar objek tambahan kedua yaitu gelombang air laut. Selanjutnya di float step ini kan dia 0.1 F kan. Nah, jadi baris ini dia nanti akan menyiapkan variabel step senilai 0.1 untuk menentukan tingkat kecepatan atau resolusi segmen dari lautan yang akan nanti kita buat. Selanjutnya di GL Begin, GL Quads. Di sini saya membuka fungsi GL Begin dengan primitif untuk memulai menggambar sekumpulan objek berbentuk segi 4. Terus GL Color yang 3F atau Color C, baris ini berfungsi untuk memberikan warna pada laut dengan mengambil nilai dari array Color C atau warna dari lautnya yang sudah kita siapkan di atas tadi, yang ini. Terus untuk for float sampai bawah ini, saya menggunakan perulangan for agar koordinat sumbu itu berjalan dari rentang minus 10.0 sampai 10.0 dengan pertambahan sebesar nilai step tadi. Jadi float Y1 nya itu 1.0 plus sin dan float Y2 nya minus 1.0 ditambah sin. Jadi ini rumus matematika sinus digabungkan dengan variabel wave animation agar koordinat tinggi rendahnya di permukaan air itu terus berubah. Jadi dia menciptakan efek animasi ombak yang dinamis. Selanjutnya untuk GL Vertex, ini 4 baris GL Vertex 3F ini dia nanti digunakan untuk menggambarkan dinding lautan. Bagian depan pada koordinat sumbu Z itu sama dengan 1.0. Jadi koordinat bawahnya sengaja ditarik turun sampai Y-nya itu minus 4.0 agar lautnya nanti terlihat padat dan tebal ke bawah. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, 4 baris ini tuh dia digunakan untuk menggambar dinding lautan bagian belakang pada koordinat. Jadi ada dua nanti gelombang airnya supaya dia secara pergerakan dinamis. Jadi dia nanti yang GLN ini dia nanti tujuannya itu untuk mengakhiri proses penggambaran segi 4 lautan. Jadi kurang lebih seperti itu dari fungsi Drowsy.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan daripada badan-badan di kapal. Nah, pertama itu ada sisi depan dari lambung kapalnya yang berbentuk trapesium atau jajar genjang. Jadi, saya mulai dari membuka primitif GL Begin ya, GL Quads. Ini dia untuk menggambar dinding lambung perahu menggunakan sekumpulan bidang segi 4. Jadi GL Color 3F atau Color Hull nanti itu warnanya saya atur menggunakan fungsi GL Color 3F. Fungsi GL Vertex 3F atau 4 baris yang pertama ini. Ini tuh menetapkan titik-titik koordinat untuk membentuk jajar genjang atau trapesium pada sisi depan lambung kapal yang diposisikan secara simetris pada sumbu kedalaman Z sama dengan 0,2. Kemudian di GL Vertex 3F selanjutnya ini, jadi 4 baris koordinat berikutnya ini tuh dia berfungsi untuk merajut si dinding penutup lambung kapal bagian belakang pada sumbu kedalaman Z sama dengan minus 0,2. Selanjutnya di bagian ini nih 4 baris yang menyatukan titik-titik bagian bawah lambung kapal dari sumbu Z negatif ke sumbu Z positif. Jadi dia bertindak sebagai alas atau lantai dasar bawah perahu. Kemudian untuk GLM-nya ini dia proses pembuatan seluruh rangkaian dinding utama lambung kapal itu tentunya diakhiri dengan perintah GLN. Selanjutnya kita masuk ke bagian dek atas kapalnya. Jadi selanjutnya ini saya membuka blok GL Begin, GL Quads untuk membuat penutup lantai atas atau dek kapalnya. Untuk GL colornya, GL Color 3F, Color Hull. Ini tuh untuk warna. Jadi setiap komponen RGB pada array Color Hull itu sengaja saya kalikan dengan nilai 1.1. Yang ini 1.1, kemudian yang juga 1.1 dan ini. Tujuannya itu untuk memberikan efek pencahayaan buatan atau efek shading agar warna decknya terlihat sedikit lebih terang. Jadi sehingga secara visual tampak kontras dan terpisah dari dinding luar perahu. Untuk GL Vertex 3F-nya, jadi 4 baris koordinat ini dia diletakkan pada sumbu tinggi Y sama dengan 0,2 untuk merajut permukaan dek. Jadi dia menutup celah horizontal bagian atas kapal dengan sempurna. Dan ditutup dengan GLN. Ini proses pembuatan dek atas itu ditutup. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tongkat kemudi diagonal dan di belakang perahu.
untuk penjelasan dari tongkat kemudi diagonalnya. Jadi dia sudah masuk ke detail perahu. Nah, jadi perintah GL line ini dia itu digunakan untuk mengatur ketebalan garis menjadi 6.0 piksel agar objek tongkat kemudinya itu terlihat tegas seperti itu. Terus di GL begin line sini, saya ini menggunakan fungsi primitive GL lines untuk memulai menggambar objek berbasis garis lurus. Nah, GL color 3FB ini color masknya itu warnanya nanti diatur menggunakan array color mask, yaitu warna coklat kayu yang agak sedikit gelap. Selanjutnya GL vertex yang -2.6 sampai selanjutnya ini, dan di bawahnya juga. Nah, ini tuh dia dua baris ini menetapkan titik awal dan akhir garis untuk menarik tongkat kemudi secara diagonal dari buritan dek kapal ke arah atas luar. Dan GLN ya proses penggambaran garis tongkat kemudi itu ditutup gitu. Selanjutnya untuk tiang utamanya itu tempat pertumpuan layar. Jadi saya membukanya kembali dengan primitif GL begin, GL quartz, karena tiang ini kan dirancang memiliki volume balok. Jadi GL color 3FB nya color masknya itu warnanya nanti disamakan dengan warna kemudi yang menggunakan array color mask GL vertex. Ini 4 titik koordinat disusun sangat rapat di sekitar sumbu X. Dia sama dengan 0. Namun ditarik menjulang tinggi ke atas pada sumbu Y dari titik 0.2 hingga titik 3.5 untuk membentuk tiang vertikal yang kokoh. Dan terakhir GLN, pembuatan tiang utamanya selesai gitu. Selanjutnya kita masuk ke layar utama, intinya di layar perahunya. Nah, ini dia menggambar layar perahu. Jadi saya memanfaatkan primitif GL triangles yang berfungsi khusus membuat bidang segitiga. Dan GL color 3FV nya color sail, dia menghasilkan warna putih gading atau krim ringan. Selanjutnya untuk vertexnya ini 3 baris ini menetapkan posisi sudut-sudut segitiga layar yang diletakkan tepat di sebelah kanan tiang utama untuk membentuk bentangan layar perahu yang dinamis. Selanjutnya GLN, proses penggambaran yang segitiganya itu ditutup. Lanjut ke bagian tali layar. Jadi saya mengecilkan ukuran ketebalan garisnya menjadi 2.0 yang ini. Dia untuk membuat objek tali penyeimbang layar. Jadi GL begin lines-nya dia kembali menggunakan primitif untuk menggambar objek berbentuk jalinan tali. Selanjutnya GL color-nya di sini saya memberikan warna abu-abu gelap mendekati hitam menggunakan nilai manual RGB 0.2. Jadi pada setiap elemennya itu saya taruh 0.2. Selanjutnya di GL vertex dua baris ini dia 2 koordinat yang menarik garis lurus secara diagonal dari area atas tiang menuju ke bagian ujung depan atau haluan kapal. Dan terakhir GLN, yaitu proses pembuatan garis talinya diakhiri. Selanjutnya itu ada bendera berwarna merah putih Indonesia. Nah, jadi di sini kan in a float flag wave-nya itu sin wave animation dikali 2.5f, kemudian dikali lagi 0.04f. Jadi sebelum saya menggambar bendera, saya mendeklarasikan dulu variabel lokal flag wave-nya. Jadi variabelnya ini nanti akan menggunakan fungsi matematika sinus yang dikalikan dengan variabel wave animation untuk menghitung persenan koordinat secara konstan. Jadi sehingga yaitu nanti memberikan efek visual bendera yang bergerak gitu secara dinamis.
Kita masuk ke bagian atasnya, bagian bendera. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari bagian benderanya. Jadi kan di bagian atas itu kan ada warna merah. Nah, jadi untuk menggambar bendera Indonesia, pertama saya buka primitif lagi seperti biasa, yaitu JL Quads, karena bendera kan berbentuk segi empat. Nah, jadi JL Color 3-nya itu 1.0, 0.0, dan 0.0. Lalu saya memberikan warna merah cerah menggunakan kode RGB manual, yaitu nilai 1.0 penuh pada elemen red. Terus JL Vertex 3F itu 0.05, 3.5F, dan 0.01F. Hingga ke bawah, hingga 4 JL Vertex F ini 4 koordinat yang digunakan untuk merajut kain bendera bagian atas. Jika diperhatikan, pada ujung kain bendera itu saya menambahkan variabel plus flag wave pada sumbu koordinatnya, sehingga ujung merah bendera ini bisa bergerak melambai mengikuti fungsi sinus. Selanjutnya GLN. Jadi proses penggambaran bendera bagian atas selesai. Untuk bagian bawahnya atau yang warna putih, itu saya membuka blok JL Quads lagi untuk bagian bawah bendera. Jadi JL Color 3-nya itu 1.0, 1.0, dan 1.0. Ini penuh. Jadi warnanya saya atur menjadi putih bersih, sehingga ketiga elemen RGB red, green, dan blue. Terus JL Vertex di bawahnya ini 4 baris ini adalah 4 koordinat yang diposisikan tepat di bawah kain merah tadi, yaitu dari batas tinggi 3.25 turun hingga ke 3.0. Sama seperti sebelumnya, jadi variabel plus flag wave disisipkan di ujung kanan agar warna putih itu ikut berkibar secara selaras dengan warna merah di atasnya. Terus GLN, lalu diakhiri lagi dengan GLN. Jadi tutup ini tuh, kurung kurawal ini dia menandakan fungsi seluruh objek draw sailing boat telah selesai dirancang. Selanjutnya itu ada fungsi void display. Jadi pengaturan kamera void display-nya, kita masuk ke fungsi wajib OpenGL, yaitu void display. Jadi dia bertugas merender seluruh objek layar secara terus-menerus. Selanjutnya GL clear itu
GL color buffer bit dan GL depth buffer bit. Baris pertamanya berfungsi untuk membersihkan layar dari sisi renderan frame sebelumnya, baik dari segi warna, color buffer maupun logika kedalaman objek atau depth buffer. Terus GL load identity. Jadi ini perintahnya digunakan untuk mereset atau mengembalikan posisi matriks transformasi kembali ke titik awal atau koordinat 0.0.0. Sebelum kita menggerakkan kamera, jadi GL translate-nya fungsinya ini sangat penting karena digunakan untuk mengatur posisi pandangan. Nilai sumbu Z di sini diambil dari variabel kamera Z global, sehingga kita bisa melakukan fitur maju mundur atau zooming pada perahu. GL rotate, angle X 1.0 dan selanjutnya, begitupun dengan angle Y-nya, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi dua baris ini dia fungsinya untuk mendeteksi variabel sudut. Jadi melalui logika kita bisa memutar atau merotasi sudut pandang kamera ke segala arah secara interaktif menggunakan tombol keyboard W, A, S, dan D. Jadi terakhirnya ini gambar alurnya itu bergerak bergelombang padat, sehingga saya memanggil. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian dari logika transformasi perahu serta fungsi interaksi keyboard biasa dan khusus. Baik, untuk penjelasannya saya persingkat saja. Jadi dari yang saya coding sebelumnya ini dari baris 149 sampai 189 ya. Nah, jadi fungsi dari displaynya itu kan kita pakai GL push matrix dan GL pop matrix juga. Yang ini. Jadi dia itu nanti akan mengunci dan mengisolasi koordinat perahu agar pergeserannya tidak merusak posisi air laut. Jadi GL translate-nya ini atau buat position X, dia saya setting jadi minus 0.55 plus sin wave animation dikali 0.06 dan seterusnya. Ini dia supaya mengatur posisi perahu. Jadi sumbu X-nya itu untuk jalan maju mundurnya. Yang ini untuk jalan maju mundur si perahu. Kemudian sumbu Y-nya itu
untuk menggunakan rumus sinus agar perahunya bergerak naik turun. Jadi dia akan mengikuti gelombang. Contoh mengikuti gelombangnya seperti ini. Saya tarik dulu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi perahunya itu dia bergerak mengikuti gelombang dari air lautnya. Terus selanjutnya untuk diinteraksi keyboard tombol huruf. Nah, jadi ini kita menggunakan switch ya. Nah, jadi di sini sudah diatur dari segi rotasi kameranya, zooming. Nah, jadi misalnya tombol kamera ketika diklik W, S, A atau D menggunakan sumbu X dan Y, nanti dia akan merotasi atau si objeknya itu akan bergerak sesuai perintah. Contohnya seperti di sini kan. Ketika kita klik W, maka sumbu X itu akan berputar kurang lebih ya sama dengan 2.0 F. Coba kita coba untuk tombol W. Nah, dia akan berputar. Itu juga jika S, kalau D itu dia ke kanan, kalau A itu sebaliknya. Ini interaksi keyboard. Untuk zooming itu kan kita gunakan tombol untuk interaksinya itu I dan O. Jadi ketika kita klik I, maka kameranya dari si objek itu dia akan zoom in. Kalau kita klik O, maka dia akan zoom out atau besar gitu. Kita coba. Ini ketika ketika saya klik I, nah maka dia akan zoom in. Tuh, akan besar. Ketika saya klik O, dia akan objeknya akan zoom kecil, lebih jauh dan objeknya terlihat kecil gitu. Kalau untuk interaksi keyboard tombol khusus, jadi kita pakai tombol panah ya, maju mundur untuk si objek perahu. Jadi di sini kita pakai glued key right. Jadi ketika positionnya X atau sumbu X, maka si objek itu akan maju ke kanan. Kalau gitu pun untuk left, glued key leftnya dia akan ke kiri. Kita coba. Saya klik kanan, dia akan maju. Ini saya klik tombol kanan, tombol panah kanan. Kalau kiri dia akan mundur.
untuk penjelasannya itu, jadi ketika kontrol klik mouse-nya ini, jadi nanti fungsi mouse-nya ini dia akan mendeteksi klik kiri atau glued left button ini. Jadi ketika dia diklik, maka fungsi REN atau REN Max-nya ini dia akan mengacak nilai RGB Ray Color Sail atau warna dari lambung perahu. Sehingga warna kain layar perahu itu akan berubah secara acak-acak setiap kali kita melakukan klik kiri pada mouse. Contohnya seperti ini. Ini kan dia warna putih krim ya, ketika saya klik mouse kiri, maka dia akan berubah warna secara acak gitu. Selanjutnya untuk animasi otomatisnya, jadi fungsi timernya dia nanti akan bertanggung jawab atas jalannya animasi. Jadi untuk variabel wave animationnya ini, dia akan terus ditambah nilainya secara konstan dengan glued timer 16. Jadi fungsinya dipanggil ulang setiap 16 milidetik sekali sehingga dia akan menghasilkan pergerakan ombak dan perahu yang stabil di kisaran 60 fps. Selanjutnya untuk pengaturan layarnya atau fungsi reshape-nya ini, jadi dia nanti akan memastikan aspek rasio objek 3 dimensi tetap proporsional meskipun ukuran jendela aplikasi itu ditarik atau diperbesar. Jadi di sini tuh saya menggunakan fungsi glue perspektif dengan sudut pandang POV-nya itu sebesar 45 derajat. Selanjutnya untuk fungsi utama atau fungsi main. Jadi itu adalah entry point program. Di sini dilakukan inisialisasi mode grafik glued double untuk animasi mulus dan glued depth untuk logika objek 3 dimensi. Jadi terakhir semua fungsi interaksi yang sudah kita buat mulai dari keyboard itu hingga timer nanti akan didaftarkan ke dalam sistem glued sebelum program dikunci menggunakan glued main loop yang ini. Baik, sebagai kesimpulan dari proyek tugas grafika komputer 3 dimensi perahu layar Indonesia yang sudah saya buat, mari kita demonstrasikan seluruh fitur interaksi yang telah tertanam secara bersamaan. Jadi sebelumnya saya runningkan dulu. Nah, di sini tuh kita bisa melihat kameranya berputar mengelilingi perahu secara horizontal. Ini saya klik tombol D, maka kameranya berputar ke kiri kurang lebih. Ketika saya klik tombol A, maka sebaliknya kamera akan berputar ke sebelah kanan gitu. Terus kita juga bisa melakukan zoom in untuk melihat detail tiang dan zoom out untuk melihat luasnya hamparan lautan. Ini saya klik tombol I, kelihatan jelas tiang, dan ketika saya klik tombol O, maka lautannya akan terlihat dengan jelas. Perahu juga dapat dikendalikan untuk berlayar maju ke kanan maupun mundur ke kiri. Jadi ketika saya klik panah kanan, maka perahunya akan maju. Begitupun ketika saya klik panah kiri. Jadi seluruh sistem animasi ombak, perahu oleng, dan bendera berkibar itu juga sudah berjalan otomatis dan responsif pada kecepatan 60 fps. Jadi mungkin demikian presentasi live coding tugas proyek 3 dimensi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.